Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, saya selaku khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semua. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa Allah janjikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan takwa Allah keluarkan kita dari berbagai macam kesulitan. Dengan takwa Allah anugerahkan kita rezeki dari arah yang tak terduga. Dan dengan takwa Allah siapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-jannatu mu'iddat lil muttaqin. Surga hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan wasilah hari Jumat yang penuh barakah ini kita mampu menjadi pribadi yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada di Jumat ketiga di bulan Syawal. Sudah hampir 3 pekan kita berpisah dengan Ramadan. Ramadan tak ubahnya madrasah, Ramadan tak ubahnya sekolah, Ramadan tak ubahnya guru yang mengajarkan banyak ilmu dan pelajaran kepada kita. Maka selaku murid dari guru yang bernama Ramadan, wajib bagi kita mengambil ilmu dan pelajaran darinya. Maka selepas Ramadan ini setidaknya manusia itu terbagi menjadi 3 jenis. Selepas Ramadan itu setidaknya manusia terbagi menjadi 3 golongan. Siapa sajakah mereka itu? Golongan yang pertama adalah golongan yang istiqamah. Baik sebelum Ramadan, baik saat Ramadan, ataupun setelah Ramadan, dia tetap istiqamah beribadah. Baik sebelum Ramadan, baik saat Ramadan, ataupun setelah Ramadan, dia tetap ke masjid.
Mau Ramadan atau bukan, dia tetap baca Quran. Mau Ramadan atau bukan, dia tetap berpuasa. Mau Ramadan atau bukan, dia tetap bersedekah. Karena Tuhan yang disembah di bulan Ramadan adalah sama dengan Tuhan yang disembah di luar Ramadan. Tak ada bedanya. Lalu apa yang membuat kita turun semangatnya dibanding bulan Ramadan kemarin? Maka jadilah golongan yang pertama ini. Golongan yang pertama ini sholat sunnah saja dia berjamaah di bulan Ramadan. Apalagi sholat wajib. Tak mau dia ketinggalan berjamaah. Dia tak pernah meninggalkan tilawah Quran, karena dengan membaca Quran berarti dia sedang berdialog dengan Allah. Makanya jangan heran, orang yang ada di golongan pertama ini adalah orang yang beruntung. Sebagaimana firman-Nya, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Golongan yang pertama ini senantiasa berzikir dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, dan tak pernah tinggal sholat meskipun setelah lebaran banyak agenda rekreasi, misalkan silaturahim, mudik, dan lain sebagainya. Misalkan waktunya sholat, dia sholat. Inilah golongan yang pertama, karena dia sadar sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab kelak di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah golongan yang pertama, kita berharap masuk di golongan yang pertama tadi. Lalu ada manusia yang berada di golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini, sebelum Ramadan dia tidak begitu rajin ibadah, tapi ketika masuk Ramadan semangatnya luar biasa. Setiap hari ke masjid, setiap malam ke masjid, gak pernah ketinggalan, alhamdulillah. Tapi ketika Ramadan sudah pergi, ketika Ramadan sudah meninggalkannya, dia kembali kepada kelalaian, dia kembali bermaksiat, dia kembali berbuat dosa, dia kembali berbuat hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah yang disembah di bulan Ramadan sama dengan Allah yang disembah di bulan Syawal dan seterusnya. Lalu apa yang membuat kita tidak lagi bersemangat beribadah kepada Allah, jemaah sekalian? Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Jadi ketika kita kembali bermaksiat, kembali lalai, kembali berbuat dosa pasca Ramadan ini, jangan-jangan itu pertanda puasa kita tidak diterima Allah. Jangan-jangan itu pertanda puasa kita hanya dapat lapar dan haus saja. Maka dari itu, agar puasa kita bernilai pahala dan diterima Allah, kita buktikan kepada Allah bahwa setelah Ramadan kita masih istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paksa diri kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Sekali kita lalai, sekali kita bermaksiat karena kehilafan kita, langsung istighfar, langsung mohon ampun, langsung bertaubat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Lalu hadirin jamaah rahimakumullah, ada tipe manusia yang ketiga. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang tidak peduli mau Ramadan mau bukan. Sebelum Ramadan atau saat Ramadan atau setelah Ramadan sama saja. Ramadan tidak membuatnya semakin taat kepada Allah. Tidak ada pengaruh apa-apa baginya. Sebelum Ramadan dia bermaksiat, saat Ramadan orang lain berpuasa, dia tidak berpuasa. Padahal dia muslim, padahal dia baligh, padahal dia mukim.
Padahal dia sehat, padahal dia mampu, tapi dia tidak berpuasa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Setiap kita punya dosa, tapi kita malu dengan dosa kita. Tapi kenapa ada di luar sana yang tidak malu berpuasa di depan umum padahal dia muslim? Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah tentang seorang anak Majusi yang makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan. Lalu sang ayah menegurnya, padahal dia seorang Majusi. Kata sang anak, kenapa ayah menegurku? Karena aku bukan muslim, aku Majusi. Kata sang ayah, ini dalam rangka menghormati, menghargai saudara-saudara kita yang muslim. Lah, kenapa ini ada orang yang muslim, yang KTP-nya Islam, tapi tidak mampu menghargai saudara-saudaranya sedang berpuasa? Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, merugilah orang yang ada di golongan yang ketiga ini. Allah menyinggung orang yang ketiga ini. Allah kasih hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dikasih mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dikasih telinga tidak mau mendengarkan ayat Allah. Dialah orang yang lalai, tahu bahasa binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu, kata Allah. Kita semua berharap ada di golongan yang pertama, baik sebelum Ramadan, saat Ramadan, atau setelah Ramadan, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qali hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidq wal wafah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini adalah hari Jumat, hari yang mulia. Mari kita muliakan hari ini dengan memperbanyak mohon ampun. Semoga Allah ampuni dosa kita. Kita perbanyak salawat, semoga Allah mempertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW kelak di surganya, dan kita mendapatkan syafaat dari beliau SAW kelak di yaumil qiyamah. Kita perbanyak amal salih, mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya. Kita pun berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang kemarin sudah kita lewati bukanlah yang terakhir bagi kita. Tahun depan insya Allah kita akan bertemu lagi. Ramadan tidak kemana-mana, dia akan datang setiap tahunnya. Cuma pertanyaannya, ketika Ramadan itu datang, apakah kita masih ada atau sudah tiada? Maka kita minta sama Allah dipertemukan lagi dengan bulan yang mulia itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan semua kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah. Terima kasih atas semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kelapangan waktu, sehingga kami bisa hadir di sini dalam rangka menunaikan kewajiban kami salat Jumat berjamaah.
Ya Allah, ya Rabbana, berikan kesehatan kepada keluarga kami, ya Allah. Berikan kesehatan kepada istri dan anak-anak kami, ya Allah. Berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Jika ada di antara jemaah kami di sini ada yang keluarganya sedang sakit, kami mohon kepadamu, ya Allah, angkat penyakitnya, sehatkan badannya. Jika ada di antara jemaah kami di sini ada yang kedua orang tuanya sedang kurang sehat, sehatkan, ya Allah. Jika ada di antara jemaah kami di sini ada yang ibu atau bapaknya sudah tiada, kami mohon kepadamu, ya Allah, terima iman Islamnya, terima amal solehnya, terima ibadahnya, tempatkan di tempat terbaik di sisimu, ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami di sisimu, ya Allah, sebagaimana mereka membahagiakan kami sejak kecil. Ya Allah, ya Rabbana, siang ini kami berkumpul di sini. Izinkan kami bisa berkumpul di Masjidil Haram. Izinkan kami bisa berkumpul di Masjid Nabawi. Izinkan kami bisa bersimpuh di depan Baitullah, entah untuk berhaji atau untuk berumrah. Ya Allah, izinkan kami bisa berziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah sebelum Engkau panggil kami ke rahmatullah. Ya Allah, ya Rabbana, di hari Jumat yang mulia ini kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikan sisa usia kami penuh dengan manfaat, penuh dengan barakah, penuh dengan ketaatan. Jauhkan kami dari perbuatan maksiat, jauhkan kami dari perbuatan dosa, jauhkan kami dari hal yang sia-sia. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tutup usia kami dalam keadaan beribadah kepadamu, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan mengabdi kepadamu, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, agar pantas mendapatkan wafat yang husnul khatimah. Ijabah doa-doa kami ini, ya Allah. Perkenankanlah apa yang menjadi harapan kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.